biasa. Kalau pinang meminang mungkin tidak terjadi, akhirnya dia kawin lari. Putus saja itu karena polisi kan tugasnya melindungi. Putusan itu ada di pengadilan raja, namanya Lidkertu. Ini salah satu dokumen ya. Jadi ciri bahwa hubungan silaturahmi, hubungan pewarangan itu terjalin dengan baik. Pagi guys, hari ini aku mau jalan-jalan, tapi sebelum itu aku mau sarapan dulu, soalnya perut aku lapar. Yuk ikutin aku, kita cari makan dulu ya. Sob, aku udah sampai di salah satu tempat makan di daerah Kampung Baru. Ini deket banget sama Pelabuhan Tua Buleleng loh. Tempatku sarapan sekarang adalah OTW, resto, dan kopi. Mungkin maksudnya biar kalau mau OTW tetap inget makan dulu kali ya. Di sini jual berbagai hidangan sob. Karena masih pagi, aku ordernya roti coklat juga kopi hitam. Tapi biar hitam yang penting manis kan, kayak senyum kamu. Harganya terjangkau dan tempatnya juga nyaman sob. Jadi nggak usah ragu ya untuk makan di sini. Bukanya juga dari pagi sampai malam. Jadi kalau mau makan bisa kapan aja. Beli di sini juga ramah-ramah loh. Jadi seneng kan belanja di sini. Bri, aku mau tanya dong. Ya. Bri tahu nggak rumahnya Ibunda Soekarno? Tahu. Itu di Singaraja kan? Iya, di Singaraja. Di mana tuh beli tempatnya? Kalau dari sini nih dari Pelabuhan Buleleng lurus ke selatan di dekat ada masjid Jami itu ya? masjid Jami. Terus lurus lagi ada pasar Buleleng kalau nggak salah. Ke selatan lagi itu ada Puro Desa Lilibundi di situ lah. Oh, Puro Desa. Jadi tempatnya dekat-dekat itu. Oh, dekat. Oke deh, kayak aku ntar mau ke situ deh. Bri mau ikut? Nggak kerja. Oke, lagi kerja ya? Iya. Berarti ntar aku habis makan, habis sarapan mau ke situ. Oke. Makasih ya informasi. Oke, sekarang kita udah sampai di situs cagar budaya Nyoman Restrimban. Rumah Nyoman Restrimban merupakan salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kota Singaraja. Rumah ini ditetapkan menjadi situs cagar budaya Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 yang diusulkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng kepada tim ahli cagar budaya Provinsi Bali. Swastiastu. Hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya seputaran kisah cinta Restrimban sama Insinyur Soekarno. Kita mau ngobrol di mana Kak? Dia bisa saja depan mas. Rumah ini dipandang layak untuk dijadikan sebagai situs cagar budaya karena memiliki sejarah yang sangat kental dengan identitas Bapak Proklamator Bangsa, Insinyur Soekarno. Rumah ini terdiri dari bangunan dan struktur yang diduga cagar budaya. Rumah ini merupakan tempat lahir dan tinggalnya Ibunda Soekarno, sampai akhirnya di rumah itu pula, kisah cintanya bersama Raden Sukemi, ayahanda Soekarno dimulai. Sebelum masuk ke kediaman Nyoman Restrimban, kita juga melewati kediaman Ibunda Nyoman Restrimban, yaitu kediaman Nimadeliran.
Sempat diadakan restorasi pada Balai Agung di kediaman tersebut pada bulan November tahun 2020. Bangunan di rumah Rais Rimben juga memiliki nilai penting seperti nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga agama. Oleh karena itu, keturunan beliau menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan peninggalan tersebut. Bagaimanakah kisah Nyoman Rais Rimben dengan Raden Sukemi? Jangan kemana-mana sob, tetap stay di tempat kamu sambil dengerin cerita dari salah satu anggota keluarganya. Om Swastiastu, hai Sobat Wisata, bareng lagi bersama aku di acara podcast tentunya edisi Jekek Biker on Location. Nah, hari ini aku Dian Mastari lagi berkunjung ke situs cagar budaya ya, rumah Rais Rimben, itu ibunda dari proklamator kita Bapak Soekarno. Dan sekarang aku sedang bersama Bapak Jero Mangku Arsane. Om Swastiastu Bapak. Beliau merupakan penglingsir di Balai Agung ini. Gimana kabar Bapak? Astengkara bagus, baik. Baik ya, Astengkara sehat. Nah, hari ini Dian datang ke sini ingin ngobrol-ngobrol nih Pak tentang kisah cinta yang pastinya bikin orang penasaran karena ini adalah kisah cinta dari Ibunda Soekarno, Rais Rimben, dan tentunya ayahandanya Raden Sukemi. Nah, sebelum itu Pak, Dian mau tanya dulu, ini kita lagi di mana ya duduknya? Terima kasih. Nah, kebetulan kita ada di tempat istilahnya bangunan ini Balai Gede. Balai Gede ini tempat kegiatan upacara. Nah, disinilah tempatnya Raden Rais Rimben dilahirkan bersama orang tuanya seperti ditulis sana, Baden Pasar dan Baden Liran. Di sini tempat dua. Memang bangunan ini kalau dilihat dari bentuknya mungkin sederhana seperti ini ya. Banyak tempat lain juga ada seperti ini dan sebagainya. Cuma mungkin yang nilainya tinggi, mungkin historis ya, bahwa disinilah seorang Rais Rimben melahirkan seorang proklamator Soekarno yang tidak dinyana. Mengapa dari sini? Nah itu mungkin itu mungkin. Jadi ini merupakan Balai Gede ya kalau disebutnya di sini. Nah kalau ininya yang kita dudukin sendiri ini berarti kayak tempat tidurnya, tempat istirahatnya tempat upacara. Nah begini sebetulnya. Kalau tempat tidurnya yang benar itu sebelah selatan ini. Sebelah sini, cuma karena mungkin punya anak yang kurang tempat tidur, ini sempat ditutup ini, ada pintu, kemudian itu ditutup. Nah kemudian dari kajian cagar budaya diminta untuk kembalikan bentuknya semula. Jadi kami sebagai salah satu ahli waris, kita merelakan ini, silakan. Dari kajian mereka dari cagar budaya ini dianggap masuk dalam situs cagar budaya. Kami merelakan saja, silahkan dipergunakan gitu. Berarti ini kembali ke bentuk awal ya, ke bentuk asalnya. Awal. Wow. Terus untuk ini nih kita lihat ke belakang sebentar nih ada foto-foto dari Bapak Proklamator bersama Ibunda ya tentunya. Wah, banyak banget. Nah, kalau dari kisahnya sendiri nih, Pak Raden Sukemi itu siapa sih sebenarnya? Kalau misalkan nih nanti ada teman-teman yang belum tahu, boleh dijelaskan? Jadi cerita yang kami ceritakan gitu, karena itu kejadiannya tahun berapa itu, rasanya semua generasi ini tidak ketemu itu. Jadi tutur yang kami tuturkan, bahwa konon tersebut misalkan seorang guru dari Blitar yang bernama Raden Sukemi Sosrodiarjo ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk mengajar. Kebetulan tempatnya di SR1 Banjar Paketan. Sekarang namanya SD1. Berarti dulu sekolah rakyat ya? Sekolah rakyat.
Kemudian pada saat itu katanya betapa sulitnya mencari murid. Nggih. Jadi beliau Raden Sukemi keluar masuk kampung, termasuk ke Balai Agung di sini nggih, mencari murid untuk Diajar ya. diajar seperti itu. Nah mungkin di situ karena masuk ke sini melihat apa sosok seorang perempuan misalkan mulai sedikit ada siapa ini gitu akhirnya. Cuma pada saat itu maafkan nih kami di luhur kami ada semacam apa piteket apa doktrin ya bahwa perempuan laki-laki khususnya perempuan tidak dibenarkan untuk kawin keluar. Berarti harus di daerah sini aja. Di sini pada waktu itu. Nah, termasuk jadi Raden Sukemi untuk apa itu curhat tuh gak sulit sekali. Sulit. Nah, salah satunya mungkin dengan cara berteman dulu salah satu keluarga di sini. Ada perempuan namanya Lastri, ada namanya Aler gitu Nah, melalui dia isinya gimana lah hubungkan bisa bertemu udah sulit sekali. Sampai-sampai katanya ini pernah sehabis mengajar guru di SL, Raden Sukemi nunggu di depan pintu jauh di timur. Di pintu yang awal tadi Dian masuk? Lebih timur lagi. Lebih jauh lagi? Karena mengharapkan ada yang datang. mengharapkan ada gitu. Sulit sekali bertemu itu. Kalau toh sulit itu untuk curhat yang itu sulit sekali. Nah kemudian satu saat ada upacara besar di Pura Desa. Itu Manis Galungan. Jadi Raden Sukemi katanya minta izin bisa enggak kami nonton karena ditahu bahwa Raden Rhys Ribbon itu seorang penari. Wow. Penarinya itu bukan penari pertunjukan ya. Jadi penari itu sakral, rejang. Istilah kami rejang tua yang biasanya itu ditarikan oleh orang tua-tua. Cuma Raden Sukemi ini sangat tertarik untuk ikut nari-nari tari agak aneh itu gitunya tariannya itu untuk pacaran. Nah Raden Sukemi silahkan nonton coba pakai adat gitu. Jadi nontonlah di situ. Kemudian, jadi pakaian adatnya memang dia punya berarti? Tidak minta di sini. Tolong pendekatan. Pendekatan boleh enggak gitu. Terus yang kedua sebelum saya ke sana katanya apakah ini strategi Raden Sukemi? Dia juga belajar nyurat di sini. Nyurat lontar? Lontar ya. Apakah maksudnya ingin sering ke sini? Apa murni nyurat? Apa ada supaya sering ketemu? Apa begitu? Nyurat bahasa lontar-lontar bahasa sastra Bali itu. Nah itu akhirnya kembali kepada Odalan. Nah di situ ada dari tahapan upacara itu ada namanya Ngider Buane. Itulah tarian rejang beramai-ramai. Nah di situ tertarik mulai yang ditemui sering-sering itu gimana ya. Akhirnya katanya gitu seperti main-main apa dia lempar apa bunga katanya. Bunga apa sirih bunga tak gitu. Mungkin agak aneh. Siapa ini yang lempar ini? Ternyata orang yang sering pernah ketemu itu seperti itulah. Terus cuma ini Rhys Ribbon mungkin cerita itu sulit sekali untuk gini gitu. Berpikir akhirnya hubungan mereka secara diam-diam makin intensif, makin dekat dan keputusan akan ini terjadi begitu. Cuma Rhys Ribbon berpikir berat nih, gimana ini nanti kalau karena akan melanggar adat di sini. Akhirnya mungkin karena tekadnya kuat, sama-sama sudah cinta secara diam-diam. Diceritakan bahwa sebelum dia gitu tuh kawin tuh dia katanya ke Merajan dulu. Merajan sini? Situ Muspe mungkin dia beri mohon maaf saya akan akhirnya mungkin seperti biasa kalau pinang meminang mungkin tidak terjadi. Akhirnya dia kawin lari. Kawin lari, ditahu dirinya pasti akan dicari oleh keluarga Balai Agung. Jadi mereka berdua ke polisi, yang katanya polisi itu ada di sebelah utara rumah sakit tuh,
kodim Iya. di sana, minta perlindungan sama polisi. Dari polisi itu hanya tanya dia, ini gimana ini? Oh, saya keduanya nyampaikan saya kawin lari atas suka sama suka. Sekali tanya-tanya, sih benar, iya saya suka sama suka. Akhirnya dia minta perlindungan di situ, karena akan tahu keluarga Balego akan mencari. Dan benar saja, lepas saat dicari, sana rame-rame orang tua yang isinya ingin kembalikan pulang. Gitu. Jadi sempat tidak ada restu ya? Iya. Tidak ada restu. Karena restu mungkin tidak akan terjadi karena doktrin Karena itu. adat ya. Iya. Jadi dia ngambil kawin lari begitu. Itu sekitar tahun berapa ya Pak? 1897 kira-kira itu. Jadi 18. Ketika itu ini masih bajang ting-ting rasanya, masih berumur 16-17an. Mungkin posturnya agak. Kalau Raden Sukemi waktu itu usianya sekitar berapa? Agak mungkin beda 5 tahun rasanya, lupa saya itu ya. Ternyata zaman dulu sudah ada istilah kayak backstreet dan kawin lari ya. Iya, sudah kawin, nggak mungkin Pinang-Minang nggak. Kemudian terjadi begitu di kantor polisi. Jadi keputusannya itu, karena polisi kan tugasnya melindungi, keputusan itu ada di pengadilan raja, namanya Ledkerte. Di situ nanti diadili itu. Jadi tetap katanya Raden Sukemi dianggap bersalah, dia denda 25 ringgit begitu akhirnya dibayar. Nah, kemudian ya sudah. Jadi kami karena itu mungkin sudah tuduh dari atas karena sudah jodohnya ini ya dengan gimana ya rela ndak rela silakan, sudah akhirnya menikahlah dia berdua. Menikah secara resmi ya? Resmi. Ya. Dan menikahnya, setelah menikah dia tinggal di tempat kosnya di Singaraja. Paketan. Oh, di Banjarpaketan. Itu sebelah nanti bisa lihat nih. Oke. Dan kemudian ya perkiraan kurang lebih 1-2 tahun, 1 tahun mungkin ya sudah mulai melahirkan seorang anak. Ini ya, kakaknya berarti mungkin ya? itu namanya yang sana nih Sukarmini. Ini itu yang perempuan tuh. Nah, kemudian Raden Sukemi ini diminta kembali ke Surabaya waktu itu. Nah, menurut penjelasan orang tua ini, karena takut pulang, takut dia hanya lewat di depan situ aja. Kayak udah gitu, apa mungkin begitu. Dan di situ sudah dipastikan sudah hamil yang kedua. Berarti di prosesnya Soekarno. Berarti produk embrionya di sini dikerjakan di Buleleng ya, yang lahirnya di Surabaya. Nah, untuk menyambung cerita tadi nih Pak, kan dengan perbedaan agama, adat, budaya dari ayahanda dan ibunda Soekarno ini, kira-kira ada nggak sih sesuatu gitu yang terjadi di sini gitu, selain mereka itu kayak kawin lari terus tidak direstui gitu, apakah ada sesuatu hal yang misalkan Raden Ibunda Rai Srimben ini sedih atau apa gitu? Kalau mungkin cerita sedih itu mungkin gimana ya, cuma dia hanya mendem ya, mendem gitu, karena udah dianggap begitu. Jadi kalau lihat proses pernikahannya tidak terlalu nyaman kan gitu, namun hubungan jalinan silaturahmi apa namanya, warangan itu terjalin dengan baik walaupun Raden Sukemi udah pindah di Surabaya gitu. Saling kita ketemu, pengen kita disuruh minta tolong bisa main-main ke Blitar dan sebagainya. Dan beberapa dokumennya sebetulnya ada itu. Dokumen surat-suratnya itu masih ada. Peninggalan dari Raden Sukemi. Raden Sukemi bersurat sebagai ke keluarga di sini. Boleh lihat nggak Pak? Oh enggak, bisa saja. Nah, jadi teman-teman, ternyata di sini juga ada peninggalan dari Raden Sukemi untuk keluarga di Bale Agung ya Pak. Nah ini, udah dibawa. Jadi ini dia. Ini salah satu dokumen
jadi ciri bahwa hubungan silaturahmi, hubungan pewarangan itu terjalin dengan baik. Ya. Nah di sini mungkin bisa betapa hormatnya ya Raden Sukemi kepada, kebetulan maaf nih, orang tua saya sendiri I Gede Gerye. Jadi kepada Paduka Ananda I Gede Gerye. Sudah di negara, kebetulan petugas negara. Cuma sedikit kami sampaikan ya. Kami merasa Balai Agung tahu diri bahwa Rais Rimben itu kalau seperti di Bali kan perdana ya, orang perempuan di sini, purusenya di sana. Kalau menurut orang Bali ya. Jadi karena purusnya di situ ya kami seperti ini aja, tidak terlalu gitu, biasa saja. Cuma gaungnya nyaman Rais Rimben ini sebetulnya baru-baru ini ramai sekali, mungkin 2-3 tahun ini ketika Bupati Buleleng yang mencanangkan Soekarno, kawasan Soekarno Heritage. Nah, dan ini termasuk zonanya gitu. Setelah itulah banyak sekali berdatangan ke sini terus, gimana Rais Rimben dan sebagainya. Sampai ini cagar budaya, silakan. Nahdian mau tanya nih Pak, kan semua orang juga tahu bahwa Ibunda Rais Rimben ini dan Ayahanda Raden Sukemi ini melahirkan putra bangsa, putra nomor 1 ya. Tentunya itu merupakan suatu hal hebat. Nah, ada nggak sih yang bisa dipetik dari kisah cinta Raden Sukemi dan Ibu Rais Rimben? Gimana ya, karena ini kisah cinta, mungkin kita sadar bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Cuma pertanyaannya, mengapa jadi Soekarno lahir dari ibu di sini, ya kita tidak bisa jawab itu. Yang jawab mungkin di sana, yang di atas. Artinya Soekarno kok bisa lahir dari rahim seorang ibu yang ada di sini, tempat kecil ini gitu ya. Nah itu mungkin yang pertanyaan. Tapi putusannya, itu mungkin sudah kodrat ya, keputusan yang maha. Asal bahwa Soekarno harus lahir dari hanya begitu saja. Nah untuk Soekarno kecil itu pernah nggak ke sini Pak? Soekarno kecil tidak pernah. Ketika menjadi begini, setiap perjalanan Soekarno situasi di Blitar sana, Surabaya, kalau ada tetap bersurat ke sini, apakah melalui apa, naik dulu apa berita lisan gitu. Soekarno sedang sakit-sakitan gitu, misalkan diinformasikan berapa tahun. Soekarno ikut-ikutan gini, politik mahasiswa. Dan sebagainya. Dan kelimanya, Soekarno sekarang proklamator gitu ya, hanya gitu saja sebetulnya. Ketika jadi presiden, dia pernah ke Buleleng, ketika Buleleng menjadi Sunda kecil, ibu kota. Cuma karena beliau sebagai presiden tidak mungkin bisa pulang. Nah justru ada keluarga kami yang datang ke sana. Oke, berarti kalau kakaknya Soekarno si Sukarmini pernah sering ke sini. Wow, menarik sekali ya ceritanya. Jadi kalau Soekarno biasanya sering kita kunjungi di Blitar ya. Nanti untuk teman-teman kalau mau berkunjung juga bisa ke Buleleng, karena ternyata di Buleleng juga ada sedikit sejarah tentang Soekarno. Terima kasih ceritanya nih Bapak. Kita bisa berarti ya kalau lihat-lihat sekitaran sini. Bisa saja. Oke, kalau gitu saya sama Bapak Jero Mangko Arsana mau jalan-jalan dulu melihat peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Saksikan terus Cegek Biker on Location.